Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Kita bicara jenuh. Mungkin kita kadangkala jenuh menghadapi berbagai persoalan hidup. Mungkin keseharian kita jenuh hanya melakukan polarisasi kegiatan yang ada di rumah. Mungkin kita jenuh di tempat pekerjaan, mungkin jenuh dengan ritme pekerjaan selama sepekan. Nah, apa yang kita lakukan saat jenuh? Nah, ada banyak tips yang menjadi solusi saat kita jenuh. Yang pertama adalah lakukan variasi waktu. Misalnya begini, kadang kita untuk makannya tertib waktu, tapi sekali tempo misalnya untuk malam makannya tidak jam 7, misalnya makannya 9, jam 9. Bisa juga mungkin kita sering makan di rumah, sekali tempo kita buat suasana makan di luar. Itu bisa menjadi variasi. Maka bisa dikatakan variasi itu bisa variasi waktu. Ya, untuk mengurai atau mengatasi kejenuhan. Bisa juga misalnya variasi menu. Misalnya ketika kita jenuh pada menu sayur, kita bisa menggunakan menu daging, misalnya steak, misalnya juga menu-menu salad atau menu yang lain yang intinya harus merubah menu. Ya. Baik. Jadi jenuh itu apa sih dicari penyebabnya? Ada orang yang jenuh karena proses waktu, ada yang jenuh karena mungkin proses menu makanan, ada yang jenuh mungkin di dalam pola kehidupan sehari-hari. Maka saya katakan ketika seseorang jenuh harus membuat variasi yang indah, misalnya tadi variasi waktu, variasi menu. Kemudian juga dengan siapa? Kadang-kadang kita makan dengan istri, mungkin dengan anak-anak. Sekali tempo bisa juga kita dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, mungkin juga dengan anak-anak miskin barangkali atau fakir miskin. Ya, ini membuat suasana yang beda. Ya, ada juga kadangkala orang tidak bicara menu, tapi bicara nuansa. Kita coba cermati beberapa resto yang mahal, ya, yang mehong. Itu rasanya biasa, tetapi dia menjual tempat. Ya, beberapa resto di lereng Merapi, mungkin resto di lereng Merbabu, ada di tempat-tempat wisata yang lain. Itu restonya biasa, menunya biasa, tetapi tempatnya yang indah membuat menunya menjadi mahal. Maka kadang kala di dalam bisnis digunakan bahwa tempat nuansa itu ada nilai jual. Kami ulang, tempat nuansa itu nilai jual. Misalnya di sebuah kafe, kopi harganya 20 sampai 50 ribu. Padahal di warung angkringan kopi 5 ribu, 6 ribu. Tapi kenapa sih bisa mahal? Nah, itu dia. Suasana tempat mendongkrak nilai jual. Ya, karena apa? Nuansa tadi bisa mengusir sepi. Nuansa tadi mengusir kejenuhan. Ya, di Karanganyar ada sebuah resto misalnya di daerah Magetan, ya. Ada resto Mbah Ju. Mungkin di sana ada spesial menu iga bakar misalnya. Itu enak sekali, mantap sekali, dan tempatnya di lereng perbukitan. Nah, ini yang membuat suasana jadi indah. Di daerah Klaten ada sebuah wisata di sana, makan minumnya di tengah sungai atau di aliran air, kemudian ada meja, dia membuat suasana di air itu. Nah, ada orang yang misalnya makan di bukit, ada makan di tempat resto yang indah, artinya suasana itu bisa mengusir rasa jenuh. Jadi kejenuhan itu bisa disebabkan waktu, bisa disebabkan menu,
bisa disebabkan dengan siapa. Yang pasti memang konsepnya itu saja, tidak ada varian hidup. Idealnya memang hidup harus ada varian-varian tertentu. Hidup harus ada variasi-variasi tertentu, di mana di dalam hidup tadi ya rasa jenuh itu bisa dilenyapkan, rasa jenuh bisa dihilangkan. Ya, itu kawanku sekedar tip bagaimana mensikapi saat jenuh tiba. Dan yang paling akhir justru bagaimana variasi rasa. Maksudnya gimana? Ya, mindset kita rubah. Bagaimana kita menikmati menu. Misalnya begini, kita makan biasanya 5 kunyahan telan. Coba rasakan menu itu dikunyah tidak 5 kali, tapi 25 kali dirasakan. Kemudian makan buah, ya rasakan manisnya, rasakan kecutnya, rasakan sensasinya. Nah, kadang-kadang orang itu langsung orientasi telan sehingga tidak bisa menikmati. Maka sebenarnya untuk mengusir kejenuhan salah satunya adalah menggunakan menikmati rasa. Ya, dengan menikmati rasa insya Allah seseorang akan mengusir rasa kejenuhan. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Assalamualaikum.